Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi. Senang bertemu dan menyapa saudara di hari yang baru. Seperti biasa, kita akan sejenak merenungkan sabda Tuhan secara singkat, mengawali berbagai aktivitas hidup kita di hari ini. Untuk kali ini, saya mengangkat tema karakteristik hidup orang Kristen. Diambil dari kitab Ibrani pasal 13, ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup dalam dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihukum atau dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidupnya dan contohlah iman mereka. Saudara sekalian, dalam teks yang saya baca tadi, sebenarnya ada 6 karakteristik atau ciri khas hidup orang Kristen. Dan untuk ini saya ingin membagi menjadi 3 renungan. Masing-masing tiap pagi kita akan merenungkan 2 karakteristik. Untuk itu maka yang pertama, karakteristik atau ciri-ciri khusus yang pertama adalah kita harus mempunyai atau menjaga kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan di antara kita, di antara sama manusia. Kasih persaudaraan itu dalam bahasa Yunani adalah Philadelphia, dari 2 kata philia dan adelphos. Suatu terjemahan yang sangat pas bahwa kita sebagai umat manusia diajar untuk menjaga, memelihara apa yang namanya kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan itu adalah suatu hubungan antar manusia yang diwarnai oleh kasih dan persaudaraan yang selayaknya bisa dialami oleh kita dalam keharmonisan dan keserasian. Hidup dalam kasih persaudaraan itu berarti harus saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi di antara kita. Dalam ini seharusnya kita menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap sesama, supaya kita tidak merendahkan orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Karena itu seharusnya juga kita menjauhkan diri dari apa yang namanya kesombongan, kecokakan, arogansi. Karena kesombongan hanya menghasilkan sakit hati dan memicu perpecahan di antara kita. Kesombongan itu merusak persaudaraan, karena dengan kesombongan orang selalu menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, dan tidak menghormati orang lain. Harus diakui saudaraku bahwa kita semua ada yang punya kelebihan, ada yang pintar, ada yang kuat secara finansial, tapi ada juga yang tidak pintar, ada yang dalam hidup dalam kekurangan, bahkan dalam kemiskinan. Namun dalam sudut pandang iman, kita semua punya posisi yang sama sebagai ciptaan Allah. Karena itu kita harus saling menghargai, saling mengasihi, karena kita bersaudara. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah harus ada keramah tamahan. Keramah tamahan sangat dijunjung tinggi oleh orang Israel. Dalam urutan kebajikan orang Israel bagi dunia yang akan datang, orang Israel percaya bahwa kebajikan nomor 1 yang paling tinggi adalah keramah tamahan. Dan keramah tamahan itu menjadi ciri khas hidup
orang beriman yang juga dibicarakan dalam teks kita. Orang Israel pada zaman dulu selalu memperhatikan para musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan kegelapan. Biasanya kalau ada orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kemalaman, mereka akan pergi ke alun-alun kota atau ke lapangan kota atau lapangan desa. Maka disitulah dia berhenti, dia menanti sampai ada orang yang mengajak ke rumahnya. Dan bagi setiap orang Yahudi yang melihat orang yang kemalaman dan ada di lapangan desa atau kota itu, maka adalah kewajiban orang Yahudi untuk mengajak orang tersebut, dibawa ke rumahnya, diberi tempat menginap, diberi makanan, bahkan diberikan juga makanan untuk keledai yang ditungganginya. Dalam sejarah iman Kristen, saudara, ada hamba-hamba Tuhan atau para pemberita Injil yang juga keliling dari kota ke kota. Dan biasanya mereka juga tidak cukup dana untuk tinggal di hotel atau di losmen. Apalagi pada zaman itu, hotel atau losmen itu selalu punya konotasi buruk. Di sana ada praktek-praktek amoral yang harus dijauhi oleh orang-orang yang memberitakan Injil. Karena itu gereja yang mula-mula mengajarkan sikap ini, yaitu untuk membuka rumahnya, untuk memberikan pelayanan kepada para hamba Tuhan yang berkeliling memberitakan Injil, supaya mereka tidak mengalami kesulitan dan supaya mereka tidak terlantar. Itu sebabnya, saudaraku, karakteristik yang kedua yang dibicarakan di sini adalah bahwa orang percaya harus rela berbagi, harus rela direpotin, harus rela membuka rumahnya dan memberi pertolongan kepada sesama. Bahkan dalam teks tadi dikatakan, kadangkala di masa lalu dengan tidak diketahui ada orang yang menjamu malaikat Tuhan, sama seperti kisah Abraham dan Lot yang menyambut tamu-tamu, dan mereka sesungguhnya tidak tahu bahwa tamu itu sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Dan itu berarti saudara menjadi Kristen itu harus rela menolong, harus rela berbagi. Sebab keramah tamahan adalah karakteristik kedua yang harus dimiliki oleh setiap kita, orang yang percaya. Saudaraku, jaga kasih persaudaraan dan rela berbagi dengan mereka yang memerlukannya. Kiranya hari ini menjadi hari indah bagi kita mempraktekkan karakteristik Kristen. Tuhan memberkati saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan rahmat anugerah bagi kami. Selalu menjadi doa kami di saat pandemi saat ini, di mana virus corona masih merajalela, ketegangan dan penderitaan masih dialami oleh banyak orang. Doa kami Tuhan memberkati berbagai upaya pemerintah, berbagai upaya pemimpin dunia, supaya virus diatasi. Doa kami supaya vaksin ditemukan dan obat didapatkan. Tuhan memberkati berbagai upaya ini. Berkati umat Tuhan, berkati kami semua. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kami dalam situasi apapun bisa mempraktekkan kasih persaudaraan dan keramah tamahan. Nama Tuhan kami puji. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.